Maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Udah Fitri. Bi, ayo cepetan, beresin nih. Beresin. Dia itu gadis yang baik, cantik, cerdas, dan pandai bawa diri kan? Kamu serius kan sama dia? Aku gak akan pulang ke kampung. Nanti kalau aku pulang ke kampung, Bule bisa sedih lagi. Kan aku udah janji sama Bule buat nebus sawah yang udah aku gadein. Kamu itu cantik loh, Fit. Masa cantik-cantik jual soto? Emang kamu nggak mau cari kerja di kantor gitu? Mbak juga cantik kok jualan soto. Kamu mau nggak nikah sama aku? Kamu yakin? Apa aku kelihatan bercanda? Fitri, lagi siap-siap ya? Iya. Ah, Mas, ini tuh Fitri yang aku ceritain itu loh. Ini suami saya. Halo, selamat datang di rumah kamu. Maaf rumahnya nggak terlalu besar. Nggak apa-apa kok Mas, ini udah cukup. Yaudah, Gi, kamu berangkat? Iya. Ya. Hati-hati ya, Fit. Bisnisnya kemarin gimana? Sejauh ini sih lancar-lancar aja. Kamu ingat teman aku nggak? Namanya Bambang. Iya, aku ingat. Dia yang ngajakin aku bisnis batu bara. Aku sudah baca proposalnya, cash flow-nya juga. Dan aku yakin, kali ini pasti gol. Mudah-mudahan yang kali ini kita berhasil ya, Mas ya. Abis aku tuh udah pusing banget. Setiap kali Mas Bram berusaha untuk memulai suatu bisnis, pasti endingnya nggak pernah berhasil. Tapi aku yakin kalau kita berdoa yang kali ini kita pasti berhasil. Soalnya Mas, kalau kita cuma berharap dari hasil penjualan soto kan nggak cukup. Mas, aku minta maaf ya. Kalau sampai sekarang keluargaku masih belum bisa menerima Mas. Aku nggak apa-apa kok, Mai. Tapi aku yakin Mas, kalau kita berusaha dan suatu saat nanti kalau kita sudah mapan, sikap mereka pasti berubah. Ya, minum Mas tehnya. Aku lihat warung depan dulu ya. Ya, dadah Papa. Mas, jamunya Mas. Nih, Kasih ya. masih juga. Klien ini tuh cerewet banget, perfeksionis. Jangan sampai salah ngomong lo ya. Gue udah siap kok. Ternyata aku juga bisa dandan. Kalau kayak gini terus, nanti sore bisa ada ludes. Al, itu kayaknya saudara lu deh. Mana?
Beneran lu lihat Fitri tadi, Rel? Kayaknya sih dia. Padahal kan dia udah pulang kampung. Mungkin gak sih yang dilihat Farel beneran Fitri? Tapi ngapain dia masih di Jakarta? Aldo, kok bengong sih? Enggak. Tumben nyanyi-nyanyi. Lagi happy ya? Iya, soalnya Farel udah ngambil keputusan. Maksudnya, kamu dilamar Farel? Ya gitu deh. Selamat ya. Aku pulang duluan ya. Oke, hati-hati ya. Ya. Mam, sorry ya, Farel nggak bisa jemput. Nggak apa-apa, Korel. Mami juga lagi nunggu adikmu. Gak tahu kemana. Mami kayak nggak tahu Kayla aja. Dia kan selalu ngaret. Dandannya tuh kelamaan. Ya udah deh, Farel kerja dulu ya, Mi ya. Oke, bye. Maaf ya, Kevin. Nggak apa-apa, Tante. Sorry ya, Jeng. Nggak apa-apa. Buruan. Kemana aja sih kamu? Aduh, sorry Mi. Tadi aku ke salon, rencananya sih cuma mau cuci blow. Tapi akhirnya jadi krimbat sama mani-pedi. Kamu nggak sadar. Kita semua tuh nungguin kamu. Maaf Mi. Maaf ya Tante. Nggak apa-apa. Kenalin ya anak tante, Kevin. Kevin. Kayla. Kay, tau nggak siapa Kevin? Kevin itu ternyata lulusan bisnis manajemen dari Washington. Hebat ya dia. Yaudah, kalian berdua tuh ngobrol-ngobrol dong. Bila perlu, ajak Kevin jalan-jalan keliling Jakarta. Soalnya dia udah kangen banget sama Jakarta. Udah kelamaan di luar negeri ya Kevin ya? Loh, Mami sama Tante mau kemana? Mami kamu sama tante mau shopping dulu ya? Ya Kevin? Yaudah ya Kevin. Udah Kayla. Gue heran sama nyokap lo. Kok dia kelihatannya nafsu banget ya buat jodohin kita. Padahal udah jelas-jelas kita nggak cocok. Maksud lo apa sih? Ya gue bete lah. Setengah jam gue nungguin lo di sini, sementara lo asik-asik pergi ke salon. So penting banget sih lo. Siapa suruh lo nungguin gue? Emangnya lo pikir gue nggak malas apa ketemu sama lo? Sok kecakepan banget sih lo. Kok jadi lo yang marah sih? Seharusnya gue dong. Gue udah wasting time di sini. Makanya lain kali tuh belajar untuk disiplin dan belajar untuk lebih menghargai orang lain. Jangan mau enakan sendiri. Seharusnya lo sekolahin dulu tuh mulut lo sebelum ketemu gue. Emangnya lo pikir gue gak nyesel apa ketemu sama lo? Permisi. Mas Bram. Pak. Bapak ada, Pak? Pak Utama belum pulang. Tapi tadi saya udah dipesan sama Ibu dan Bapak. Kalau Mas Bram datang dilarang masuk. Saya kesini kan mau ngucapin selamat ulang tahun buat mertua sendiri, Pak. Masa nggak boleh sih, Pak? Maaf Mas, saya cuma menuruti perintah aja. Ngapain sih kamu kesini? Saya mau ketemu sama Papi, Mi. Mau ngucapin selamat ulang tahun buat Papi. Papi pulangnya malam. Dan kalaupun Papi ada, dia belum tentu kok mau ketemu sama kamu. Kalau gitu, saya titipin aja deh, Mi. Kue ini buatan Maya. Dibuat khusus untuk ulang tahunnya Papi. Ya, Mi? Nggak perlu. Mami udah beli cake yang enak. Dan dari bakery yang terkenal. Jadi mendingan kamu pulang. Sebelum saya suruh satpam usir kamu.
Tapi Mi, Saya heran. Apa sih yang dibelain Maya sama kamu? Kamu tuh siapa? Kamu cuma laki-laki miskin yang gak punya masa depan. Tapi saya yakin, sekarang Maya itu lagi menyesal. Kenapa memilih suami seperti kamu? Maafin Mami ya, Mas. Mami orangnya emang kayak gitu. Kak Maya sama adik Alif baik-baik aja kan? sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Maya juga titip salam buat kamu. Salam balik ya, Mas. Aku kangen banget sama mereka. Kay, ngapain kamu di situ? Buang-buang waktu. Misi ya, Mas. Maaf ya Mas ya. Hati mereka betul-betul keras seperti batu. Padahal sudah 2 tahun aku menikah. Tapi mereka tetap aja nggak mau terima aku. Alhamdulillah, hari ini hasilnya lumayan. Walaupun nggak begitu banyak. Yang penting halal. Jamunya juga nggak sisa. Besok pagi, aku harus kirim uang ini ke Bule. Kasihan Bule, pasti udah nungguin kiriman uang dari aku. Ya Allah, uang aku kemana? Ya Allah, uang aku kok hilang? Gak mungkin ada maling di sini. Ya Allah, kemana uang aku? Uang aku kemana? Bule gimana? Fitri? Kenapa dia? Uang aku gimana? Kamu kenapa? Uang aku, Mbak. Uang aku hilang, Mbak. Besok aku mesti kirim ke Bule. Bule lagi sakit, Mbak. Kamu yakin hilang? Keselip mungkin. Nggak pernah ada yang kehilangan di sini kok. Coba kamu cari lagi. Nggak mungkin hilang. Aku udah cari, guys. Tapi kok aneh? Kok malingnya bisa tahu kalau kamu nyimpen uang itu di tas ini? Udah. Jangan nangis ya, Fit. Udah. Ini, Mbak. Uang hasil dagang tadi. Nih, Fitri. Fitri pegang aja dulu ya. Kok semuanya, Mbak? Iya, nggak apa-apa kan kamu lagi butuh uang. Lagian Mbak udah seneng kok kamu mau kerja semangat kayak gini. Jadi kamu simpen uangnya. Katanya mau dikirim buat bule yang di kampung, ya kan? Nanti kamu cari-cari lagi, siapa tahu keselip. Ya? Mbak tinggal dulu ya, Fit. Makasih, Mbak. Sumpah demi Allah, Bibi nggak pernah masuk kamarnya Non Fitri. Benar, Bu, bukan Bibi yang ngambil. Terus kira-kira siapa ya yang ngambil uangnya Fitri? Saya jadi nggak enak, Bi, sama Fitri. Maafin aku, Mas.
Aku gak bisa jaga uang dari kamu. Semuanya udah ludes. Gimana aku harus kirim uang ke Bule? Bule lagi sakit. Gimana aku bisa nebus sawah? Aku gak akan bisa nebus sawah. Sedangkan pekerjaan aku cuman buat untuk sehari-hari aja. Kan hasilnya sedikit. Maafin aku. Kamu nyiram Kevin. Kebangetan kamu. Abisnya dia kurang ajar, Mi. Dia tuh ngerendahin aku. Udah gitu, dia pakai ngina aku segala lagi. Iya, tapi Mami malu dong sama Jeng Santi. Kamu tuh malu-maluin orang tua ya. Gimana tuh kalau Mami ketemu Jeng Santi? Udahlah. Kalau anaknya kurang ajar, nggak usah dipaksain dijodohin sama Kayla. Kayak nggak ada pria yang lebih pantas sama Kayla. Papi gimana sih? Kevin itu anak yang baik, sopan lagi, mana berpendidikan tinggi. Tahu nggak? Kevin itu pewaris tunggal perusahaan Pak Ferdi. Kurang pantas apa coba sama Kayla? Terserah Mami. Tapi awas, kalau sampai Kayla dia papain, saya nggak akan tinggal diam. Ya nggak mungkin lah Kayla dia papain. Kaylanya aja tuh yang susah. Ih, kok malah aku yang disalahin sih? Kay, denger Mami ya. Kamu nggak mau kan seperti kakak kamu Maya? Gara-gara dia menentang Mami dan Papi, jadi melarat kan sekarang? Tapi Kayla belum mau nikah, Mi. Kan masih ada Kak Farel. Kak Farel aja belum. Gimana? Apanya yang gimana, Pi? Kamu jangan belaga bodoh. Ultimatum Papi, gimana? Moza, Pi? Iya. Secara lisan sih, Farel udah ngelamar dia, Pi. Yang bener, Rel. Waduh, kalau gitu Pi, tinggal cari hari baiknya aja. Berarti dari gedung, catering, bahkan undangan, baju pengantin, Mami yang urus. Pasti beres, oke? Coba kalau aku sukses, aku kaya, pasti orang tuanya Maya nggak akan ngelecehin aku kayak tadi tuh. Nasib. Tapi aku nggak akan nyerah sama yang namanya nasib. Aku akan buktiin ke mereka kalau aku bisa ngebahagiain mereka. Kalau aku bisa kaya seperti mereka. Aku bisa. Selamat malam, Papi. Tadi sore kan si Bram kesini, Pi. Mau apa anak brengsek itu kemari? Ya cari muka. Sekaligus mau ucapin selamat ulang tahun sama Papi. Tapi keburu Mami usir deh. Bagus. Jangan sampai Papi lihat batang hidungnya, Papi hajar dia. Pi, udah dong baca korannya. Sekarang Papi tiup lilin dulu. Tiup aja sendiri. Ya Papi kok gitu sih? Telat nih. Kalau mau ngucapin itu tadi pagi-pagi. Sekarang udah terlambat. Saya mau tidur. Ngantuk, capek. Mas Bram kemana sih? Udah malam gini kok belum pulang? Udah gak ngasih kabar, handphonenya dimatiin. Jangan-jangan mampir ke kafe lagi dia.
Mas Bram. Mas Bram mabuk, Mas. Pasti Mas Bram mabuk lagi. Halo sayang. Kamu tuh gimana sih? Ibu istrinya? Iya. Berapa, Pak? 25.000, Bu. Mas Bram, ini gimana sih? Ini, Pak. Kasih, Bu. Kamu kenapa sih, Mas? Bu, ada barang ketinggalan, Bu. Makasih, Pak. Tuh susah saya tahu nggak? Mas, kamu tuh kenapa sih, Mas? Masa nggak ngerti juga? Kamu kan tahu sendiri, keuangan kita tuh lagi menipis. Kamu bukannya bantuin saya cari uang, nabung. Ini malah minum-minum. Saya capek, Mas, kerja seharian. Ini lagi. Ini kue buat siapa? Buat cewek baru kamu ya? Mas! Selamat ulang tahun Papa tercinta. Dari Maya, Bram, dan Alif. Ya ampun, Mas. Kamu ingat ini hari ulang tahun Papi ya? Makasih ya. Kamu udah bela-belain Blitar. Siapin kartu ucapan. Saya sampai nggak kepikiran. Makasih ya, Mas. Pok, nih ya. Tadi berapa tuh? 5, jadi ini 6. 600 ya. 700, 800, 900, 1000. Depas tuh kan ya. Ya, kurang 200. Ini belum dengan bunga ini. Pelan apa? Ntar orang-orang pada ketahuan gimana? Itu dulu. Bunga apaan? Ya, kau kan waktu minjem sudah setuju. Sini buruan. Apanya? Banyak kali urusanku. Mau lunas nggak? Jadi semuanya tuh. Jadi lunas ya utang kau. Banyak kali duitmu. Biasanya kau nih tarsok. Abis menang lotre rupanya kau. Oh, kagak salah. Biasa, ayam-ayam kampung kan pada datang. Udah negar saya semuanya. Tapi jangan bilang ya. Yang penting kan lunas, sudah beres dong. Kau mau pinjam lagi? Udah kayak pemerintah aja nih, Pok Gendut. Kalau pemerintah kan gitu, dia udah lunas nih pembayaran segala macam, dikasih lagi utang lagi kapan bayarnya? Gimana bisa bangkrut terus gitu ya? Sama nggak mau tantar aja, ya. Sudahlah kalau gitu, aku pamit ya. Iya, Makasih ya. Iya cepetan deh. Ya apes dah. Duit nimpang lewat doang. Ya. Habis semuanya. Untung ada Puun, kita bisa nyaru deh tuh. Terus si Gendut juga udah pergi tuh. Beres dah semuanya. Ya, ujang. Beres dah pokoknya. Botol madunya ketinggalan lagi. Aku pulang dulu daripada pelanggan aku kepahitan. Apa yang lo lihat barusan, jangan sampai lo sebar-sebarkan ke warga, terutama ke Mbak Maya. Ngerti nggak lo? Sekarang gue lepas, ya? Tapi lo janji sama gue, lo nggak bakal teriak. Anak pintar. Sekarang mana duit lo? Duit, ngerti? Duit kasih. Ya, buka gini lama, cepetan. Nih goceng, punya otak kagak lo? Bakal beli apa goceng? Hah?
Enak digoteng. Diem. Jangan semua. Masa bodoh lu nggak punya duit? Lu mau? Nih gue sisain. Ingat, kalau berita ini nyebar kemana-mana, warga semua apalagi Mbak Maya, lo tahu sendiri akibatnya kan? Ini bibir lo yang manis ini, gue sobek-sobek. Tapi kulit lo yang mulus, yang halus ini, gue lumat, gue gigit-gigit. Kasih lo. Ingat. Ya Allah, masa sekarang aku gak punya uang lagi? Mbak, jamunya Mbak, 1.000. Bisa buat Mbak jamunya. Mas, jamunya Mas, 1.000 Mas. Mas, jamunya. Jamunya. Rel, ini ada contoh gaun pengantin. Modelnya simpel banget. Keren banget, Rel. Terus ini ada cincin kawin dari emas putih. Kamu yang mana? Farel? Aduh, Mos. Bentar lagi aku meeting sama Pak Ardi. Terus soal cincin sama gaun pengantinnya gimana? Serah kamu deh. Kok terserah aku sih, Rel? Farel, sebenarnya kamu serius gak sih nikah sama aku? Mos, please. Bentar lagi aku meeting. Kalau ngomong soal gini ntar aja lah. Kamu pulang aja duluan. Soalnya aku masih lama. Masa iya sih gue kalah penting dibanding meeting? Dagangannya kok diminum sendiri, Mbak? Saya seret, Pak. Udah nanggung. Mas, Pak, jamunya, Pak. Cuma 500 kok, Pak. Jamunya, Pak. Jamunya. Oke, saya harap klien baru ini puas dengan konsep yang kita ajukan. Karena anak perusahaannya itu banyak sekali. Kalau satu produk ini promo yang sukses, mereka akan kasih proyek lagi ke kita untuk digarap. Ada usulan lagi? Oke, meeting kita akhiri. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Udah sore kok nggak laku-laku. Nggak selaku kemarin. Malah mendung. Nanti kalau basi gimana? Cowok rese, nyebelin, ngebetein. Kenapa, Nan? Pulang-pulang kok marah-marah begitu? Ini dompetnya Mas Farel ya? Ketinggalan di meja makan dari tadi pagi. Kok Bibi nggak nelfon Kak Farel sih? Dia pasti nyariin tuh. Udah, Non. Tapi teleponnya nggak diangkat-angkat. Mungkin lagi sibuk kali ya, Nan? Kasih ya.
Dia pasti butuh banget nih. Seharian nggak bawa dompet pasti repot. Halo? Nih, dompetnya ketinggalan. Mau disusul ke kantor nggak? SIM, STNK, uang semuanya ada di sini. Nggak usah, Kay. Tanggung. Gue juga bentar lagi pulang kok. Oh, ya udah. Take care ya. Yo, bye-bye. Tante belum pulang ya? Aku ikut tumpang masak buat Farel dong. Kok kakak nggak balik bareng Kak Farel ya? Farel kan masih meeting. Terus aku pulang duluan. Tadi mampir bentar belanja. Soalnya aku pengen masakin makanan yang spesial buat Farel. Duh, kakak tuh calon istri yang baik banget ya. Apaan sih kamu bisa aja? Pak, jamunya Pak. Jamunya. Kok lama ya? Udah di jalan kok katanya. Paling bentar lagi juga nyampe. Ntar makanannya keburu dingin. Coba telepon aja. Enggak ah. Ntar nggak surprise dong. Ya, kayaknya tekor lagi. Gimana ya? Jam 2. Halo? Jamunya, Mas. Jamunya, Mas. Enggak. Tolongin saya, Mas. Dari tadi saya nggak laku-laku, cuma 500 kok, Mas. Ya. Bisa bilang enggak budak ya? Ya, kalau nggak mau beli jangan marah-marah. Tunggu. Kenapa, Mas? Mau beli jamu saya ya? Kamu kan saudaranya Aldo kan yang dari kampung itu. Iya. Kamu yang waktu itu marah-marahin aku ya? Kamu ngapain jualan di sini? Jualan jamu di sini ngapain? Sebenarnya Mas ini mau beli apa nggak sih? Atau cuma mau nanya-nanya doang? Aku sih mau beli, cuman dompet aku ketinggalan. Bilang aja mau ngerjain aku. Hei! Mas jamunya, Mas. Mas jamunya. Mas, jamunya, Mas. Jamunya, Bu. Gila tuh anak. Jualan sampai segitunya. Semangatnya luar biasa. Masuk deh. Kamu mau ngeborong jamu-jamu saya ya? Ya udah masuk aja dulu. Masuk. Cepetan. Kenapa sih? Ini jamu kenapa nggak dibuang aja sih? Bau banget. Aku paling nggak tahan bau-bau kayak gini. Kok dibuang? Kan sayang. Ini
Ini kan cuma jamu, belum basi kok. Si Aldo tahu nggak kalau kamu kerja kayak gini? Aldo nggak tahu. Kamu jangan kasih tahu Aldo ya. Aku nggak mau Aldo sama keluarganya tahu aku masih di Jakarta. Aku juga nggak mau mereka tahu kalau aku jualan kayak gini. Emang kenapa sih? Itu bukan urusan kamu. Loh, kita mau kemana? Aku antarin kamu pulang. Ini kan udah malam. Rumah kamu di mana? Kamu mau nganterin aku pulang? Makasih ya. Kamu ngapain sih di Jakarta? Mau nyari kerja ya? Emangnya kamu lulusan mana sih? Aku lulusan semuanya di negeri waktu di kampung. Nilai aku bagus-bagus. Lulusan sarjana yang cum laude aja masih banyak yang nganggur di sini. Gak usah ngina gitu. Aku juga gak bakal kok ngemis-ngemis pekerjaan sama kamu. Tapi berhubung kamu udah baik mau nganterin aku pulang, nih, aku kasih kamu jamu gratis. Ini baik buat kesehatan. Jamu beras kencur. Nih, coba deh. Sorry, aku nggak biasa jajan di luar, apalagi minuman aneh kayak gitu. Ini cuma jamu kok, bukannya racun. Nggak mau ah. Ya, kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak usah marah-marah. Nanti kalau udah nyampe, kamu kasih tahu aku ya. Aku capek, mau tidur dulu, ya. Bangun deh. Bangun. Gang Melatinya mana? Ini di mana sih? Duit kamu mana? Duit. Buat apa? Bensin aku udah hampir habis dan dompet aku ketinggalan di rumah. Oh, jadi kamu mau nganterin aku pulang ada maunya? Enak aja. Dari pagi sampai malam aku banting tulang, nyari duit. Sekarang aku seenak-enaknya aja ngasih ke kamu. Kan aku minjam, besok aku kembaliin. Kalau kamu balikin, kalau kamu kabur gimana? Ya udah gini deh. Ini jam tangan, jadi jaminannya. Nih. Ini. Masa jam tangan doang? Kamu tahu nggak berapa harganya? Itu jam tangan mahal tahu. Nih, cuma ada 43.000. Udah nggak apa-apa, daripada mogok di jalan. Stop! Jadi, kamu tinggal di daerah kumuh kayak gini? Emangnya kenapa? Tapi, kamu jangan bilang-bilang sama Aldo ya. Ada nomor handphone nggak? Gila ini, ngapain aku jualan jamu kalau punya handphone? Tapi, makasih ya kamu udah nganterin aku pulang. Ternyata enak ya, naik mobil mewah kayak gini. Oi, rumah kamu di mana? Gimana aku nebus jamnya? Gampang, besok pagi-pagi jam 7 kamu kesini aja lagi. Nanti aku ngembaliin jam kamu ngembaliin uang aku, beres kan? Ya kalau kamu nggak nongol-nongol gimana? Itu jam mahal tau nggak?
nggak sepadan utangku dong. Salah sendiri. Rese, pasti gue dikerjain nih. Farel, kamu dari mana aja sih? Aku kan nungguin kamu dari tadi. Mobilnya mogok, Mos. Emang kenapa sih? Kita kan nggak janjiin apa-apa. Tapi kan aku mau bikin surprise buat kamu. Rel, ini selendang siapa? Kamu habis ngangkut cewek dari mana sih? Jawab dong. Jadi ini yang bikin kamu telat pulang. Ngakunya mogok. Padahal kamu kencan sama cewek yang pakai selendang kampung kayak gini.